Selamat pagi, Shalom. Shalom. Senang semua kita Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya pagi ini? Amin, luar biasa. Haleluya. Kita akan berdoa sebelum memulai. Saya mohon kepada Bapak Pendeta Stefanus untuk memimpin kita di dalam doa. Kita mau berdoa sebelum mulai ibadah ini. Syukur Tuhan kepada Engkau Allah Bapa yang ada di surga, yang kami imani dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada pagi ini Tuhan kami bersama dalam persekutuan ibadah pagi minggu ini Tuhan. Kami bersyukur kami ada di tempat ini karena kebaikan kasih karunia yang Tuhan limpahkan hidup kami sampai hari ini. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi dalam Engkau Tuhan hidup kami dalam keberkatan Tuhan, dalam kesehatan yang baik, sesuatu yang tidak kekurangan apapun Tuhan. Biar hari ini kami dapat memuji Engkau Tuhan dengan hati kami, dengan roh kami, dan Roh Kudus yang ada dalam kami Tuhan, untuk bersama-sama kami beribadah untuk memuji Engkau Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kuasai ibadah ini, kami percaya Roh Kudus hadir dan ada bersama dengan kami dalam urapan Tuhan. Siapapun yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan urapi sehingga segala perbuatan perkataan kami dapat menyenangkan Engkau Tuhan. Sehingga semua kami yang hadir saat ini Tuhan, mungkin ada kelemahan, kekurangan, Tuhan Kau berikan kekuatan kepada kami. Mungkin pada saat-saat kami mengalami kebingungan dalam keresahan kami, dalam hidup kami Tuhan ada sesuatu yang kami belum dapat putuskan. Engkau memberikan pemikiran jalan keluar bagi kami sehingga segala persoalan kami Engkau pimpin Tuhan, dan semua dapat berjalan dengan lancar. Begitu pula apapun kebutuhan dan keperluan kami Tuhan, Kau memberikan jalan-jalan dan bukakan pintu jalan kami Tuhan. Sehingga berkat Tuhan mencukupi dalam hidup kami dan semua dapat berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, di dalam Kau, di dalam Tuhan, kami melihat ada kebenaran, ada terang, dan ada kebaikan-kebaikan yang kami dapat alami dalam hidup ini. Kami percayakan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kau hadir bersama kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita percaya kita ada pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih
nama Tuhan saja katakan ku ada. Ku ada. Sebab anugerah Amin Tuhan. ku ada. Haleluya. Karena kasih Benar Tuhan. Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Engkau dengar ucapan terima kasih jemaatmu di tempat ini Tuhan. Sekali lagi katakan ku ada. Ku ada. Sebab anugerah Amin Tuhan. ku ada. Karena kasih-Mu Karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih.
panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segala. Senang semakin tahu untuk bangkit berdiri. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau jemaat Tuhan saja panggil dia Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang lebih lagi kepadamu Bapa. Engkau melihat setiap hati umat-Mu yang datang pagi hari ini Bapa. Kami tahu kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa bernafas semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami masih bersama-sama keluarga kami semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang datang menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Dengan segenap jiwa kami datang kepadamu Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa kami datang kepadamu Bapa. Tapi pagi hari ini kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami menyatakan Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Mungkin hari-hari kami lalui berat Tuhan. Tapi kami percaya bersamamu kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Engkaulah jawaban dalam segala kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami mau belajar untuk kami tahu berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami tahu semua yang ada pada kami semua darimu Tuhan. Karena hidup depan kami tidak ada yang tahu. Tapi kami pagi hari ini Tuhan, kami mau datang dengan sungguh-sungguh segenap hati kepadamu Tuhan. Kami tidak mau yang hal biasa yang kami lakukan. Tapi pagi hari ini kami mau datang dengan limpah syukur kepadamu Tuhan Yesus. Shikaralama karalamo shikaralama shikaradaba 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 shikaradaba. Yuk kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kami mau menyatakan Kaulah segalanya Tuhan. Kami mau nyatakan kami mau cinta Engkau Tuhan. Biarlah pagi ini Kau ampuni kami Tuhan. Biarlah pagi ini Kau sucikan hati kami Tuhan. Biarlah pagi ini Kau sucikan pikiran kami Tuhan. Biarlah pikiran kami ditundukkan dalam firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah terus masing-masing pribadi bernyanyi, berkata-kata kepada Tuhan. Terus masing-masing pribadi berkata-kata
kepada Dia. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan kepadamu. Kami menyatakan kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya, Engkau sahabat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah kami mau lebih intim lagi kepadamu Tuhan. Masing-masing pribadi berkata-kata kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih lagi panggil Dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau menari, kami mau bersorak, kami mau melompat bagi Raja di atas segala raja. Mari jemaat Tuhan yang siap bersorak sama-sama katakan amin, haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan kita, amin. Coba lihat wajah kiri kananmu yang bersuka cita, katakan yuk kita nari bagi Tuhan. Sebab Yesus adalah sahabatku, haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus adalah sahabat kita, amin. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku berjaya dan ku buka mataku, lihat sekeliling. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya. Sebab Yesuslah sahabat setiap kita yang selalu berada di sisi kita. Haleluya. Aku berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Katakan Kau sahabatku, Kau sahabatku. Berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, yang tak pernah jemu-jemu bagi kami Tuhan. Di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah
bahwa Tuhanlah sahabat setiap kita di tempat ini. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu saudara semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami, Engkau memakai kami, dan memberikan kami kuasa untuk melakukan firman-Mu, untuk kami lebih peduli kepada sesama kami Tuhan. Untuk kami lebih mengasihi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Untuk kami lebih melihat orang-orang bersama kami yang ada di antara kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini biarlah hati-Mu Kau taruh dalam hati kami. Pikiran-Mu Kau taruh dalam pikiran kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Mari katakan dengan segenap hati. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Jemaat Tuhan saja katakan, berikan ku hati Tuhan. Berikan ku yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti memandang tuaian. Berikan ku lakukan tugasku. Melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati. Senang kita untuk bangkit berdiri. Katakan sama-sama pujian ini. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku
Kami bersyukur Bapa kalau kami diberi kesempatan untuk dapat menaikkan syukur kami lewat pujian. Terima kasih Bapa kalau kami boleh diberi kesempatan untuk menaikkan segala sesuatu ke hadapan-Mu lewat doa. Kami juga boleh bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk dapat mendengar firman-Mu untuk kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, ampuni kami bila kami bertindak tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami kekuatan untuk dapat berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan-Mu. Inilah kami, kiranya Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Bekerjalah ya Bapa lewat Roh Kudus yang ada di dalam kami. Ajarkan kami pengertian-pengertian baru sesuai dengan apa yang Kau mau buat kami buat. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Engkaulah yang empunya segala sesuatu. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saya berdiri di sini gantiin Pak Daniel sebenarnya. Karena Pak Daniel ada di rumah sakit karena istrinya ada sesuatu di sana. Jadi kita berdoa buat mereka supaya Tuhan pulihkan kesehatan istrinya. Mari kita mau sama-sama membuka Alkitab kita di dalam bagian kita hari ini. Sebelum saya bicarakan ini, kita tahu tema kita adalah di dalam bulan ini adalah peduli satu sama lain. Kita mesti peduli kepada sesama kita. Kita mesti peduli kepada lingkungan kita. Teristimewa kita juga peduli dengan sesama jemaat Tuhan. Nah, minggu lalu saya bicarakan bagaimana kita peduli itu dimulai dengan rasa kasihan. Kita mulai karena Tuhan mempunyai rasa belas kasihan. Allah itu punya kasihan kepada manusia. Ketika manusia berdosa, minggu lalu juga saya sudah sampaikan, karena manusia berdosa, maka Allah perlu menyelamatkannya. Iblis berdosa, Lucifer berdosa, Tuhan tidak perlu selamatkan. Yang lain berdosa itu tidak enggak Tuhan peduli, tetapi kecuali hanya satu yang Allah peduli, manusia. Karena Dia kasihan kalau melihat manusia yang sengsara. Manusia yang harus mengalami tekanan hidup, manusia yang harus mengalami banyak penderitaan karena dosa. Itu sebabnya mengapa Tuhan peduli dengan kita. Nah, hari ini saya mau belajar juga bahwa Tuhan peduli, bukan saja Dia mengasihi kita satu sama lain, bukan saja Dia mengasihi kita dengan begitu luar biasanya, kita pun diminta untuk mengasihi sesama. Nah, bagaimana kita bisa peduli dengan sesama? Satu kata kunci penting yang Tuhan contohkan kepada kita kalau kita peduli. Kemarin minggu lalu peduli, Yesus mencontohkannya bagaimana Dia peduli dengan manusia. Dan orang-orang, kenapa Yesus sampai peduli, kita juga sudah belajar. Kenapa Dia sampai peduli, Dia sampai kasihan kepada manusia. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Allah mengasihi kita. Dia peduli dengan kita karena Dia mengasihi kita. Itu sebabnya Yesus perlu datang ke dunia ini, mati di salib. Itu karena Dia peduli, karena Dia betul-betul mengasihi kita, karena Dia betul-betul memperhatikan kita. Dia tahu cara keselamatan manusia hanya dengan mati di salib. Nah, hari ini kita mau belajar hari ini dengan satu topik ini, 1 Yohanes pasal 2. Kalau kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 10, bisa dikeluarkan slide-nya? Oh sudah, maaf saya nggak kelihatan di situ. Nah, kalau kita baca, lihat di dalam slide ini, maka kita katakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 10, bunyinya begini. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi, kalau kita membaca di sini ayat ini, kita bisa mengatakan, barang siapa mengasihi saudaranya. Jadi kalau kita membaca dengan kata lain, dengan kata yang jelas, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Jadi, kalau kita peduli, kita mengasihi. Nah, mengasihi itu kita ada di dalam terang. Ayat ini berkata, kalau kita mengasihi, maka kita ada di dalam terang.
Kalau kita mengasihi, kita ada di dalam kasih. Alkitab kita mengatakan di sini, kalau kita peduli dikata sesama dengan manusia, maka kita harus sadar kita mengasihi sesama. Saya mau bilang, kalau kita mengasihi harus ada objeknya. Bapa mengasihi manusia, objeknya manusia. Alkitab mengatakan Allah itu kasih. Bagaimana kasihnya Allah tanpa manusia? Bisakah? Bisa. Bagaimana caranya? Karena Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa, Kristus Yesus mengasihi Roh Kudus mengasihi Yesus. Itu saling mengasihi, ketiga-tiganya saling mengasihi. Itu sebabnya mengapa kata mengasihi dimulai dari Allah. Nah, ketika manusia ada dan jatuh ke dalam dosa, Allah mengasihi manusia. Bukti wujud kasihnya, dia harus datang menjadi manusia dan mati di salib. Karena apa? Karena untuk membebaskan manusia dari dosa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anaknya wajib memiliki sifat kasih Allah. Nah, karena kita bukan sebagai Bapa dan Anak dan Roh Kudus, maka kita nggak mungkin saling mengasihi. Tapi kita bisa terapkan itu di dalam keluarga. Orang tua, anak, ibu, itu semua menjadi satu kesatuan. Kalau kita mengatakan Bapak mengasihi ibu, ibu mengasihi Bapak, Bapak mengasihi anak, anak mengasihi ibu, anak mengasihi Bapak. Nah, dengan sendirinya ketiganya Bapak, anak, dan ibu itu saling mengasihi. Seperti Bapak mengasihi Yesus, mengasihi Roh Kudus. Saling mengasihi, dan itu sebabnya kita bisa memulai dari keluarga. Kalau kita bisa memulai dari keluarga, kemudian kita terapkan ke dalam diri orang lain, kepada orang lain. Seperti Bapa mengasihi manusia, dia terapkan kepada manusia yang dia cipta, yang dia buat. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Mari kita juga saling mengasihi. Nah, kata kunci penting di dalam konteks ini adalah kalau kita membaca, kalau kita klik yang kedua, ini transparansi ini. Nah, ini saya nggak tahu kita bisa baca. Ini kalau saya biasa bacanya begini. Nah, biasa dari sini baru saya urai gitu ya, dibuat per lembar. Tapi enggak, ini adalah konsep saya waktu mengajar. Nah, kalau kita lihat, saudara, kita mengasihi 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Itu yang saya kasih biru. Itu adalah kalau kita mengasihi, kita katakan saudara kita di dalam satu kesatuan, di dalam satu bagian, maka untuk menjelaskan ini kita harus ada di dalam terang. Ayat ini berkata, kalau kita harus ada di dalam terang, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Jadi kenapa kita bisa mengatakan mengasihi? Kita harus hidup di dalam terang. Aduh, saya nggak bisa tolong Fit itunya Fit, supaya saya bisa kasih apa namanya, ada nggak? Merah-merahnya itu loh, bisa kelihatan kan? Jadi saya ngomong di mana? Ya, pointer. Jadi kalau kita lihat, saudara kita mengasihi saudara kita, kita bisa hidup di dalam terang. Nah, kalau kita hidup di dalam terang, itu sebabnya mengapa dikatakan di sini hidup di dalam terang. Kenapa kita mesti hidup di dalam terang? Yesus berkata, kamu adalah terang. Yesus mengatakan dirinya, aku adalah terang. Terang dunia ini. Yesus mengatakan ego eimi tentang terang. Karena dia adalah Allah yang sumber terang. Terus dia bilang, kamu di dalam aku, maka kamu akan ada terang. Kalau Yesus pergi, maka kamu sudah ada terang. Jadi kita ada terang itu kita sendiri dan kita mulai memberikan terang itu. Nah, bagaimana kita bisa hidup di dalam terang? Hidup di dalam Kristus artinya kita hidup di dalam terang. Dan kalau kita mengasihi, ayat ini bilang kita ada di dalam terang. Nah, jadi konteksnya kalau kita bilang kenapa kita mesti hidup di dalam terang? Karena perintah Allah. Yesus bilang, terang gak mungkin disimpan di dalam
gantang, ditaruh di tempat yang tersembunyi. Enggak. Kalau kita punya terang, maka terang itu mesti nyata. Kita ada terang di ruangan ini, maka kita bisa kelihatan satu sama lain. Kalau kita nggak punya terang, kita nggak bisa lihat. Segala sesuatu menjadi gelap. Alkitab kita mengatakan kamu adalah terang. Kamu harus menjadi terang. Menjadi terang dan menjadi garam. Itu dua hal yang penting. Terang itu akan memberikan sinarnya kepada orang lain. Dan terang itu tidak pernah menikmati terangnya. Apakah lampu mengalami yang namanya terangnya? Enggak pernah. Dia memberikan terang kepada kita, kepada sekeliling. Itu sebabnya mengapa peduli kepada sesama, kita harus memancarkan terang kita kepada sesama. Nah, itu adalah karena perintah. Yang kedua kita mesti ingat, kenapa kita ada di dalam terang, harus memberikan terang itu kepada banyak orang, terang itu kepada setiap orang. Dan kita mesti tahu, karena itu adalah hidup baru. Yesus berkata, kalau kamu di dalam aku di dalam kamu. Itu hidup dalam hidup yang baru. Yesus berkata, barang siapa yang percaya, dia tidak di dalam gelap, melainkan di dalam terang. Kita juga mengerti kalau kita tidak lagi di dalam gelap, tapi kita di dalam terang. Nah, yang penting sekali adalah ketika kita menerima Dia, Roh Kudus datang ke dalam kita, itu adalah kejadian baru. Saya ulang ya, itu penting banget. Kalau kita percaya kepada Yesus, itu biasa. Banyak orang juga percaya Yesus. Percaya Yesus, percaya. Semua orang, banyak umumnya orang Kristen percaya. Terus kalau kita tanya ke depan yang bukan nggak pernah ke gereja, kamu percaya Yesus pernah ada? Iya. Kenapa? Karena itu fakta sejarah. Nggak mungkin kita mengatakan tidak. Kayak kita katakan, kamu percaya dengan Soekarno? Ada Soekarno? Iya, pasti. Karena memang dia pernah ada sejarah. Demikian pula dengan Yesus. Kita tahu, banyak orang tahu Yesus pernah ada. Percayakah? Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, kata percaya itu belum tentu membuat kita menjadi hidup baru. Hidup baru hanya dimulai ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika kita mempunyai Roh Kudus, ketika Roh Kudus masuk ke dalam kita, kita adalah ciptaan baru. Makanya orang yang punya Roh Kudus harusnya menjadi baru. Tidak menjadi lama yang seperti dulu. Tidak lagi menjadi orang yang seperti dulu, yang lama hidupnya. Tapi menjadi hidup yang baru. Hidup yang baru itu bagaimana? Nah, ini nanti kita bicara di bawah. Nah, hidup yang baru adalah hidup yang berperilaku memiliki terang dan menyampaikan terang menjadi terang. Itu adalah hidup yang baru. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup di dalam terang? Karena Allah lebih dulu memberikan terangnya kepada kita. Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah lebih dulu memberikan kepada kita jalan kebenaran hidup itu. Nah, dari sini kita memahami, kita sekarang sudah punya terang. Setiap pribadi kita punya terang. Katakan di dalam hati kita, aku punya terang. Aku punya Roh Kudus. Aku harus hidup di dalam terang. Nah, kalau kita hidup di dalam terang, artinya kita ada di dalam Kristus, saling mengasihi. Nah, bagaimana kita bisa dikatakan di sini mengasihi saudara? Ayatnya lebih penting lagi kalau kita mau baca di sini, ayat 9. Tampilin ayat 9. Yohanes pasal 2, 1 Yohanes 2 ayat 9. Ini penting buat kita baca sedikit ya. Saya nggak masukin di transparansi. Nah, kita katakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 9. Ketemu. Nah, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Tadi kan kita katakan kita harus ada di dalam terang. Karena Kristus itu terang. Nah, barang siapa yang berkata dia di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Jadi kalau dia membenci saudaranya, dia ada di dalam kegelapan.
Nah, jadi kita harus mempunyai kasih kepada saudara. Kita mesti mempunyai kasih kepada sesama. Kita harus mempunyai kasih kepada orang lain. Itu sebabnya dimulai kasih itu dengan sesama keluarga. Tadi saya sudah mulai. Kasih itu dimulai dengan bapak, ibu, anak. Saling mengasihi. Baru kita mulai keluar. Mungkin kepada saudara-saudara kita, kepada saudara kandung kita, kepada saudara kandung suami, saudara kandung istri, dan sebagainya. Itu adalah mengasihi. Kita mulai mengasihi, keluar terus, memancar terus keluar. Dan kita bisa lagi keluar lagi kepada sesama kita. Nah, ini yang dikatakan hidup di dalam kasih mengasihi. Nah, ini bagaimana kita hidupnya di dalam kasih, penerapannya apa? Kita mulai di sini, prakteknya. Ini yang mesti kita terapkan. Kalau kita peduli dengan sesama. Mulailah kita belajar seperti ini. Mencuci kaki, rendah hati artinya. Kita sudah tahu ada satu ayat yang mengatakan Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana mencuci kaki. Saya nggak usah tampilin ayat ini, ada di Yohanes pasal 13 ayat 14. Kalau mau dicatat boleh aja. Kalau mau di copy tinggal minta ke belakang. Nah, di sini kita mengatakan Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana kita harus rendah hati. Walaupun kamu mungkin orang hebat, kamu mungkin orang luar biasa, kamu mungkin orang kaya, kamu mungkin orang pinter, kamu mungkin orang berhasil. Ada saudara kita mungkin yang tidak berhasil, yang lemah, yang tidak berdaya. Apakah kita mesti sombong dengan dia? Membanggakan diri? Enggak. Rendah hati. Kata rendah hati ini menjadi penting. Bicara soal rendah hati, karena Yesus mengajarkan kita mencuci kaki murid-muridnya. Murid-muridnya berkata, Petrus bilang, jangan Rabi, jangan. Kalau kata Yesus, kalau aku tidak mencuci kakimu, maka kamu tidak layak menjadi muridku. Terus Yesus berkata, kalau begitu, nggak, kenapa mesti mencuci kaki aja, sekalian aja dari atas ke bawah. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu menunjukkan pertobatan. Tetapi mencuci kaki itu adalah perubahan. Pembaharuan hati yang terus menerus yang kita mesti terapkan. Sedangkan pencucian ke seluruh tubuhnya itu bicara pembaptisan. Di sini kita bisa mengerti Yesus mengajarkan kita satu konsep yang mesti kita terapkan. Hiduplah dengan sesama kita rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, prakteknya mendahulukan orang lain. Maksudnya apa, Pak? Jadi kalau kamu merasa kamu hebat, kamu bisa. Kalau memang orang lain tidak bisa, ya sudah, kamu kerjakan. Tapi kalau orang lain itu bisa, biarlah dia kerjakan. Mungkin dia lebih baik daripada kamu. Itu konsepnya, mendahulukan orang karena kita pikir dia lebih baik dari saya. Kalau dia bisa lebih baik dari saya, kerjakanlah. Kalau kamu nggak bisa lebih baik dari saya, ya udah saya aja. Istilahnya dalam tanda kutip begitu. Marilah kita belajar untuk bisa mendahulukan di sini kepada orang. Barang siapa berkata, ini ayat yang lama yang di sini ya. Oke, kalau kita bisa lihat di sini. Mendahulukan orang lain berarti kita betul-betul bisa memberikan kepada orang lain kesempatan supaya dia bisa lebih baik daripada saya. Itu yang kedua terapannya. Yang ketiga, sehati sepikir. Di dalam Roma 12 ayat 16, sehati sepikir. Artinya apa yang mau jadi tujuan kita, apa yang mau menjadi sasaran kita. Di dalam tugas biasanya itu adalah kelompok. Kalau kamu mengerjakan tugas berkelompok, ini penting, sehati sepikir. Pada umumnya di gereja itu adalah pekerjaan kelompok, bukan pekerjaan tunggal. Saya nggak bisa bekerja sendiri, saya perlu tim. Ketika Anda mengerjakan sesuatu, Anda juga nggak bisa sendiri, perlu tim. Nah, tim inilah yang mesti dikatakan sehati sepikir. Kita mesti mempunyai satu pikiran,
Satu hati untuk mengerjakan pekerjaan yang sama. Untuk mengerjakan pekerjaan yang tujuannya sama. Kalau saya punya kehendak ke sana, orang lain punya kehendak ke sono, itu tidak akan sama. Akhirnya kita tidak bisa berjalan seiring seirama. Berjalan bersama-sama harus betul-betul menerapkan konsep sehati, sepikir. Nah, marilah kita hidup di dalam berkelompok. Kita hidup di dalam bersekutu satu sama lain. Kesehatian adalah penting. Yang ketiga, yang keempat kita katakan tidak menghakimi. Roma pasal 14 ayat 13, tidak menghakimi. Berapa banyak kita seringkali menjustis orang. Berapa banyak kita seringkali mengatakan engkau salah. Kalau memang ia salah, ya kita cukup memberitahukan apa kesalahannya supaya dia perbaiki. Seringkali kita menjustis diri kita lebih baik daripada dia. Itu sebabnya mengapa Yesus mengatakan jangan kita menghakimi. Kalau kita menghakimi, kita mengambil posisi Allah, mengambil posisi Tuhan. Karena penghakiman adalah milik Tuhan. Itu intinya, penghakiman itu adalah milik Tuhan. Kalau kita menghakimi, maka kita mengambil posisi jadi Tuhan. Maka sebab itu Yesus berkata, dan Paulus juga mengingatkan kita untuk tidak menghakimi. Biarlah kita menyerahkan semua. Penghakiman itu milik Tuhan. Kalau saudara kita, teman kita berbuat sesuatu yang salah, beritahu dia, tindakan kamu tidak tepat. Tapi tidak menghakimi, hanya kasih tahu, kamu kalau bikin begini itu salah, melanggar firman Tuhan nomor sekian. Barangkali kamu bisa memberitahukan itu jalan tidak sesuai dengan firman Allah. Kalau dia sudah diberitahu, terserah dia mau melaksanakan atau tidak, itu adalah keputusan dia. Dan penghakiman di tangan Tuhan. Cukup kita memberikan pemberitahuan. Jangan menghakimi. Itu poin yang keempat. Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, menerima orang lain. Kita bisa menerima orang lain. Nah, saya mau katakan di sini, menerima orang lain maksudnya apa? Apakah saya menerima, sembarangan orang masuk ke rumah saya, menerima orang lain? Bukan. Bukan seperti itu. Berapa banyak kita bisa menerima orang lain? Itu sebabnya bukan pengertian itu. Menerima itu misalkan, makanya sebab itu diambil contoh adalah keluarga. Allah memulai bagaimana kita bisa menerima orang lain. Yang pertama, kita belajar menerima pasangan kita dengan tepat. Berapa banyak orang tidak pernah bisa menerima pasangannya itu dengan benar. Makanya di dalam pernikahan, kata kunci yang paling penting, menerima pasanganmu apa adanya. Seringkali kita nggak bisa menerima itu dengan apa adanya. Kita mau menurut maunya kita. Kita pikir dia harus menurut kehendak kita. Kita tidak bisa menerima pasangan kita tidak sesuai dengan kehendak kita. Misalkan contoh. Saya ambil contoh yang paling klasik. Pasangan yang satu yang misalkan si ibu itu sukanya bersih. Si bapak nggak begitu care tentang kebersihan. Kadang-kadang dia nggak peduli lah. Dia kalau pulang biasanya, misalkan kalau pulang kan rumahnya udah bersih rapi. Nah kalau pulang ya udahlah. Biasanya kalau dia nggak tahu dia masuk aja jalan kakinya kotor segala macam masuk ke rumahnya pada kotor. Nah dia nggak peduli. Ya udah nanti juga dibersihin lagi. Itu dipikirnya. Tapi yang satu enggak, kamu tuh gimana, gue udah capek-capek kerja, kamu buka. Dan sebagainya. Seringkali menjadi clash. Tapi kita biarlah, kata-kata kalau memang kamu menghendaki dia untuk menghormati pasanganmu, biarlah dia juga memberikan kesempatan itu untuk baik. Nah, di sini kita bisa mengerti, memahami, mengerti. Kalau dia punya kekurangan, dia punya kelemahan, biarlah diterima apa adanya. Kalau kita nggak bisa menerima pasangan kita apa adanya, itu akan terus clash. Dan itu akan terus terjadi keributan.
mula-mula bisa ditoleransi. Kalau menikah pertama kali bisa ditoleransi. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga bisa ditoleransi. Tapi toleransi itu makin lama makin luntur. One day itu tidak ada toleransi. Makanya saya mau ingatkan, terimalah pasanganmu apa adanya. Kadang-kadang kita nggak bisa menerima fakta ini. Yang penting kita mesti menyadari, menerima pasangan kita apa adanya, itu dimulai. Nah kemudian kita bisa menerima anak kita. Nah paling gampang itu menerima anak. Kalau kamu punya anak, anak kamu ternyata kurang pandai, kamu mesti bisa menerima dia apa adanya. Kadang-kadang enggak, dia nggak mau supaya anak ini jadi pinter, dipaksanya jadi pinter, dilesin segala macam supaya dia bisa menjadi anak juara. Yang kasihan itu anak. Les A, les B, les C, les pertama bahasa Inggris selesai, kemudian 1 jam kemudian les lagi matematika. Setelah selesai les lagi macam-macam semua bahasa dia belajarin. Akhirnya anak itu nggak pernah bisa bergaul dengan orang lain. Berikanlah kesempatan kepada dia untuk berkembang. Nah ini yang sering kali kita lupa. Mari kita mau belajar menerima apa adanya. Orang lain pun kita bisa terima dengan baik. Dan itu sebabnya kalau ada pergaulan dengan tetangga, pergaulan dengan orang lain, dengan sesama bisnis, pergaulan dengan sesama teman, marilah kita bisa menerima teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita dengan baik. Maka kita akan bisa menjadi orang sumber terang, menerima orang lain. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 saling menasehati. Roma pasal 15 dikatakan saling menasehati. Ya dikatakan kalau kita membaca di dalam kitab Roma saling menasehati. Roma pasal 15 ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan untuk sanggup saling menasehati. Kata saling menasehati. Kita bisa katakan kita hidup ini di dalam pergaulan. Kita ini hidup di dalam lingkungan. Kita ini hidup di dalam suatu suasana. Kita ini hidup di dalam satu keluarga. Kita ini hidup di dalam satu komunitas. Saling menasihati. Itu penting buat kita. Makanya Paulus mengatakan prakteknya bagaimana kita bisa hidup untuk menjadi terang. Bagaimana kita hidup bisa peduli satu sama lain. Bagaimana kita saling menasehati. Roma 15 ayat 14 ini. Nah yang selanjutnya adalah saling membangun. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Saling membangun. Artinya kita tahu di dalam jemaat itu kita banyak anak-anak Tuhan. Itu untuk tumbuh. Untuk betul-betul supaya kuat. Nah di sini karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ingat kita nih semuanya adalah anak-anak Tuhan untuk mencapai satu tujuan, kedewasaan penuh. Kita ini diminta oleh Tuhan untuk mencapai kedewasaan penuh. Untuk mencapai kedewasaan itu kita mesti harus saling mengasihi, saling membangun, saling menasihati, menerima apa adanya. Dengan kata lain kita mesti harus betul-betul saling memberikan kekuatan, membangun, tumbuh, bukan saling melemahkan. Persekutuan menjadi kuat kalau kita saling membangun. Persekutuan menjadi lemah kalau kita tidak ada pembangunan. Bahkan saling menjustis, menghakimi. Perlu buat kita ini agar supaya membangun hidup kita sedemikian rupa supaya kita betul-betul menolong satu sama lain. Ayat ini berkata bertolong. Kalau kita membaca ayat yang selanjutnya, saling membangun, saling tolong menolong. Galatia 6 ayat 2. Kalau kita bicara Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita betul-betul saling membangun,
saling menolong, saling mengasihi, saling menerima orang lain apa adanya. Dan ini kita mulai dalam hidup kita. Prakteknya yang penting. Yang terakhir dalam kata prakteknya itu mengaku dosa dan mendoakan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Itu kita dikatakan, kalau kita baca Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar khasiatnya. Kalau kita membaca ayat-ayat ini kita akan mengerti ini bagaimana kita hidup di dalam jaringan, di dalam kelompok, di dalam kesatuan, di dalam ibadah, di dalam gereja. Peduli satu dengan yang lain, peduli satu dengan sesama, dengan teman, sahabat, lingkungan. Kalau kita menerapkan untuk sama-sama rendah hati, untuk sama-sama mendahulukan orang, untuk sama-sama sehati sepikir, tidak menghakimi, menerima orang lain atau apa adanya, saling menasehati, saling membangun, saling menolong. Kalau kita salah, kita minta ampun, kita ngaku kita salah, kita berdosa. Jangan kita mengatakan kalau kita salah, enggak, bukan gua, dia. Berapa banyak kita tidak bisa mengaku salah di hadapan kelompok. Biarlah kalau kita salah, kita akui kita salah. Bagaimana mengatasi kesalahan ini supaya kita bisa tumbuh di dalam kesatuan. Ini adalah sesuatu yang penting buat kita terapkan. Yang terakhir, bagian terakhir. Jikalau kita tidak menerapkan yang namanya ini, prakteknya ini, maka kita tidak melakukan kasih. Kita tidak melakukan kasih. Kalau kita tidak melakukan kasih, maka kita hidup di dalam gelap. Karena kita nggak punya terang. Ayat itu berkata kalau kita tidak di dalam terang, kita nggak mungkin bisa menerapkan kasih. Kalau kita tidak punya kasih, kita nggak mungkin bisa menjadi terang. Nah, dengan kata lain kita bisa menyadari kalau kita tidak memiliki kasih Allah, maka kita hidup di dalam gelap. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Aduh, berat banget ya kadang-kadang. Ini ayat-ayat ini adalah merupakan bagian yang penting. Itu adalah kita mengerti, kita mesti saling mengasihi. Kita mesti hidup di dalam kasih. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam kasih, artinya kita di dalam gelap. Kalau kita tidak hidup di dalam kasih, artinya ia buta. Enggak Pak, saya enggak buta. Nah, saya cuma ambil contoh begini. Kalau kamu enggak buta, sekarang gelapin semua ruangan. Buka matamu lebar-lebar. Kamu bisa lihat apa? Enggak kelihatan. Kalau ruangan kita semua gelap, enggak ada lampu, sama sekali mati, apa yang bisa kamu lihat? Kalau kita masih bisa melihat, artinya ada terang. Kalau kita nggak punya terang, itu gelap total. Kalau gelap total, biar matamu terbuka lebar-lebar, tidak akan pernah melihat. Artinya buta. Karena kita tahu kalau kita nggak punya terang, kita adalah gelap, kita adalah buta. Yang kedua, kalau kita nggak punya terang, bukan saja kita buta. Dalam konteks apa? Kita bisa mengerti yang tidak mempunyai kasih itu adalah orang yang masih kecil, bayi. Apakah bayi punya kasih? Nggak ada. Yang ada minta dikasihani. Kalau dia lapar, bisanya cuma nangis. Karena dia nggak berdaya, nggak mampu melakukan apa-apa. Kalau kita tidak punya kasih, kita ada di dalam kelompok yang masih bayi. Anak-anak yang masih bayi. Boleh dikatakan kita nggak berdaya. Karena kita nggak bisa memberi.
Kita hanya bisa menerima. Itu adalah orang yang hidup tidak memiliki kasih. Dan yang terakhir dikatakan di sini pendusta. Artinya apa? Kita ada di dalam gelap. Artinya kita ada di dalam kuasa kegelapan. Kalau kita di dalam kuasa gelap, kita ada di bawah naungan Bapa kegelapan. Itulah pendusta. Nah, ayat ini memang gak ada sama sekali, tapi kita tahu bahwa iblis atau boleh dikatakan kegelapan itu, dia adalah bapa pendusta. Jadi kalau kita di dalam gelap, artinya kita di bawah naungan kuasa kegelapan, si pendusta. Secara nggak langsung kita menjadi pendusta. Kalau kita di dalam terang, artinya kita ada di dalam terang, kita ada di dalam kasih, kita bisa memberikan kasih. Makanya sebab itu hiduplah kita di dalam terang. Hiduplah kita di dalam kasih Bapa. Hiduplah kita di dalam kemurahan Allah. Jadi kita bisa bilang terang kita harus miliki. Itu adalah perintah Allah. Terang harus kita miliki. Itu artinya kita hidup baru. Terang harus kita miliki. Artinya karena Allah sudah memberikan terang lebih dulu kepada kita. Bagaimana kita menerapkannya? Mencuci kaki hati rendah hati. Mendahulukan orang lain. Sehati sepikir. Tidak menghakimi. Menerima orang lain. Saling menasihati. Saling membangun. Saling tolong menolong. Mengaku salah kalau kita salah. Dan yang hiduplah kita di dalam kasih. Artinya kita tidak hidup di dalam gelap. Kita mempunyai terang. Kita tidak di dalam gelap. Kita tidak lagi buta. Kita bukan lagi anak-anak. Tapi kita menjadi dewasa. Karena hanya orang dewasa yang memberi. Hanya orang dewasa yang mengasihi. Hanya orang dewasa yang bisa melakukan ini dan itu. Dan kita hidup tidak di bawah kuasa dosa. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapak kalau kami boleh diberi kesempatan untuk sama-sama menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak terang, menjadi orang-orang pilihan Tuhan, menjadi bagian di dalam kehendak-Mu. Bapak, kami menyerahkan segala sesuatu dalam kuat kuasa Tuhan, supaya kami hidup di dalam terang Allah, di dalam kasih Allah. Jadikan kami umat yang bisa melayani satu sama lain, yang bisa memahami satu sama lain, yang bisa mengerti satu sama lain, yang bisa betul-betul saling tolong menolong dan menasihati. Bimbing kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, kami serahkan umat-Mu ini, jadikan mereka bagian di dalam rancangan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Sebelumnya kita akan berdoa. Saya mohon kepada Bapak Yohanes bisa memimpin dalam doa persembahan. Kami undang yang bertugas. Terima kasih Bapak yang baik kalau pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini juga kami berkesempatan Tuhan untuk memberikan ucapan syukur kami ya Tuhan. Memberikan apa yang sudah Kau berikan buat kami. Kami kembalikan ya Tuhan untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Kau berkati tangan-tangan yang membawa persembahan ini ya Tuhan. Kau berkati juga jemaat yang sudah memberi dan belum bisa memberi pada hari ini. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Katakan ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus. Senang semua kita untuk bangkit berdiri. Katakan lebih lagi, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Katakan bilur-bilur-Nya yang sembuhkanku, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, sekali lagi kami mau Yesus. Kasih Yesus bagiku. Sebelum kita berdoa penutup, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jonathan yang sudah membawa firman Tuhan, kepada semua tim yang melayani pada pagi hari ini. Terima kasih, biar Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan kepada Bapak Jonathan untuk memimpin doa penutup. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapak kalau kami boleh ikut ibadah pada hari ini. Kiranya damai Tuhan, kasih kemurahan Tuhan akan terus melimpah di dalam kami. Teristimewa Roh Kudus yang diam di dalam kami akan terus mengajar, membimbing, mengarahkan kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak buat semua yang baik yang sudah pimpin kami dari awal sampai akhir dalam ibadah ini. Kami berdoa khusus buat jemaat Tuhan yang melayani. Tuhan tambahkan hikmat-Mu, kasih karunia-Mu bertambah-tambah. Sehingga mereka boleh terus bisa berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini, jauhkan dari segala kerusuhan. Walaupun kami tahu suasana di luar sana, di negara-negara lain penuh dengan kesulitan di dalam bidang-bidang tertentu, khususnya ekonomi. Biarlah negeri ini tetap eksis dengan kuat.
Karena kemampuan yang kau berikan kepada setiap anak-anak Tuhan, khususnya kepada pemerintahan negeri ini. Kami percaya tangan Tuhan akan terus bekerja, memberikan dampak yang baik dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini, yang mungkin di dalam situasi yang kurang baik, mungkin dalam keadaan yang lemah, mungkin dalam tubuh yang sakit. Kami mohon kemurahan Tuhan, jamahan tangan-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah yang sakit boleh terus dipulihkan, disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang hidup di dalam kesulitan Tuhan buka jalan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah kami yang penuh dengan kasih dan kemurahan, yang akan terus membimbing kami untuk hidup di dalam naungan-Mu. Sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami mohon kemurahan Tuhan memberkati kami semua. Kita angkat tangan. Turunlah kasih, anugerah, kemurahan Tuhan yang maha tinggi turun kepada kita lewat Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang. Terimalah damai dan sukacita dari Bapa, mulai dari rumah tanggamu kepada sekalian orang yang ada di sekitarmu. Dalam nama Yesus kami berdoa.